Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faisal Asrofi Aziz ya, dengan NPM 237586060. Nah, pada lab ini adalah lab Explore REST API with API Simulator and Postman. Jadi ini ada 4 part. Yang pertama adalah meluncurkan virtual machine, lalu mengekspor API dokumen using the API simulator, lalu gunakan Postman to make API calls to API simulator untuk memanggil API pada API simulator, lalu gunakan Python to add 100 buku. Pertama adalah interaksi, adalah launch, meluncurkan, mengekspor, lalu open, sini buka, Firefox ya, lalu koneksi library ini kita bisa gunakan ini sih. Tunggu, kalau bisa kita copy dari sini ya. Situ pergi ke API docpacks. Di website Hourbox ya, di Hourbox ini klik here for. Ini adalah sebuah tampilan apa nih, API ya. Oke, di sini ya, di sini sekarang lihat API versi 1 di sini, space, langsung ya di sini. Oke, di sini ada beberapa book list yang digunakan untuk get slash book API. Jadi sini jadi ada parameter ya, ada parameter, respon content type, lalu kode. Jadi parameter ini adalah sebuah opsional API parameter yang dapat digunakan untuk memfilter, sort, atau pack nets pada outputnya. Lalu respon content type ini adalah sebuah application JSON ya. Di sini bisa dilihat sebuah list different types data, formatnya, informasi yang dapat dilihat. Lalu kode, ya jelas ya, kode itu adalah sebuah pengolahan kode ya. Di sini step 5 adalah gunakan tryout ya, fitur, langsung saja lakukan in the get a box tryout ini ya, try it out.
otomatis bisa dilihat sekarang. Kita melihat sebuah informasi opsional parameter opsional yang keluar pada parameter blank atau ketika klik execute ini ya. Body format oke. Di sini tadi ada ini request URL, kode, respon body, response header. Ini ya ini adalah sebuah seperti manggil webnya gitu. Lalu request URL itu seperti link ya, request pemanggil. Lalu kode itu berisikan kode seperti ada ID, title, autornya gitu. Ini responnya seperti ini. Kode 200 adalah sukses ya. Lalu disini gunakan curl command dalam sebuah terminal window. Disini masuk ke sebuah terminal ya. Oke. Ini adalah sebuah pengeluaran atau output dari ini curl minx get ya. Dia sama sih sebenarnya. Oke. Step 7 adalah book list dengan ISBN menggunakan get box. Kembali ke school library get. Kembali lagi nih get book ini tadi ya. Lalu parameter gini include SBN select true ini ya parameter ini parameter kita execute ini ya. ID dia mau mengeluarkan sebuah output yang mana ada ID, title, author, lalu ada ISBN. Ini kemudian sukses ya. Ini beda di sini ada sebelumnya. Di sini include SBN ke URL dia tambahkan sebuah true. Oke. Langsung di sini gunakan post.
apa nih, post login via basic, post login via basic ini ya. Klik try it out. Oke, lalu execute. Sini Cisco 123, masukkan username ya, Cisco, apa saja. Oke. Bentar. Cokan is oke, ini sudah berhasil. Ini ya, login via basic, ini seperti via basic, kesebarannya. Lalu ini tokennya nih, kita copy token. Scroll up to top, scroll ke atas. Nah, ini authorize button, ini dong, paste token value, klik authorize untuk nama B. Oke, sudah, ini sudah masuk ya. Itu seperti laman login. Bukan, ini authorize adalah dikunci ya, seperti pengguna oke. Setelah itu kita kembali lagi sini, kembali lagi ya, post login via basic. Oke, di sini passbook enggak, ini udah passbook. Ini kita akan memasukkan sebuah parameter atau payload tryout ya, tryout. Kita modifikasi ID-nya yang di sini kan belum ada nih. Kita copy aja. Kita klik execute. Verifikasi sukses ya, respon kodenya 200 nih, sukses. Oke, respon body along with a new ID, you will also see update. Sekarang nambahkan book modify ID title. Kita memodifikasi, nambahkan, coba kita tambahkan ya. Ini bisa gak? Informasi show.
bisa sih. Mungkin kayak gini ya. Nah, mungkin seperti ini ya. Oke, lanjut saja. Kita melihat list ya. List gunakan book list Getbooks API. Get tutup Getbook API ya. Kita bukan tryout, cancel button already execute. Ini ya. Pada step 10 melihat sebuah list ya. Begitu untuk gunakan Getbook list ini, listnya seperti ini ya. 5 ke close Windows. Oke, selanjutnya step 11 adalah sebuah list spesifik book gunakan book ya, gunakan book untuk memulai sebuah list spesifik Getbook ID. Getbooks tryout. Sini under parameter enter 4. Kita execute ya, lakukan execute. Oke. Nah, untuk Getbook ID ini kita melihat sebuah list ID-nya. Kita langsung cari berdasarkan parameter ID. Misal kita cari nomor 4 nih. Nah, dia langsung melakukan 4 nih, APV seperti ini. Oke, kita close. Lalu selanjutnya, tahap selanjutnya adalah menghapus sebuah spesifik book. Itu gunakan delete book. Delete book ID mungkin seperti ini. Tab 4. Kita untuk target kita adalah ID 4 ya. Ini sukses ya. Setelah itu gunakan Getbooks API. Getbooks. Oke. Oh, di sini melihat ya, apakah ID 4 udah terhapus. Nih, ini terhapus. Di sini ada ya 012 langsung 3 23 ya, langsung 5 gitu. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah gunakan Postman ya. Postman untuk memanggil API
API untuk sebuah termasuk ke Postman. Postman. Open Postman, double klik. Oke. Double klik normal. Ayo Postman ini untuk login ya. Kita coba tidak untuk login dulu. Lalu di sini gunakan list book, yaitu untuk gunakan getbook API. Oke. Klik pas ini ya. Ini request. Ini request. Setelah itu defaultnya get ya, di sini get ya. Klik the down or get next get ya. Get post dan delete gitu. Kita masuk ke API ke getbooks. Nah, ini untuk ini kalau ini kita tempel di sini. Setelah itu kita klik send. Ini 01 2 3 4 5 35 ya, 4-nya sih sudah dihapus. Setelah itu get a token ya, using kita plus ya. Kita klik down get and select post. Nah, di sini kita ganti post. Ini jika request showing bila dipanjang ketika property class keluar dan dia akan membuka kembali. Oke terus out ini ya. Basic out ya, basic out ini ya. Ini sudah, kita klik send. Ini token ya. Jadi untuk parameter post ini login basic ini dia merupakan sebuah URL. Enggak. Parameter post login basic ini di Scoreberry ini, lalu dia akan melakukan sebuah URL. Nah, URL ini akan kita copy, kita paste ke sini, itu dengan metode parameter post ya. Setelah itu di sini autoris ini. Di sini kita pilih ada beberapa nih, kita basic out. Di sini adalah username, masukkan username password. Untuk token ini kita copy. Di sini kita tambahkan using the post API books.
Kita tambah, lalu get the next to get and select post. Kita masih ke ini, kita pindah ke post, lalu di sini ini paste dulu ini, setelah itu otoris Interactive list top APK. Copy contoh ya, post value field. Klik body rar ini ada klik text long. Oke. Ini sudah berhasil di sini ya. Statusnya oke. Kita mau verifikasi sebuah verifikasi tambah book dengan get books. Oke, return get bisa kan nih? Kembali ke pertama get tab ya, kita lihat klik body
body berarti JSON. Oh, JSON. Oke. Sini kembali lagi ke create tab ya. Jadi nggak usah klik body, dia akan melakukan sebuah author seperti ini. Ada ID, title, author sampai ID itu ada ID 5. Nah, pada selanjutnya adalah gunakan add parameter with getBooks API. Go to scroll body, scroll up, go to gini. Kita kembali pergi ke scroll library nih. Sini scroll library. Lalu kita pilih getBook. Nah, ini default ya, include false. Lalu default ID. Oke, author nggak usah. Tidak usah. Seperti ini ya. Di dalam saat melakukan execute, dia akan melakukan sebuah arrangement body. Ini ada ID, title. Bentar, ini kayak nggak event. Kita try out nya ya. Try out include ISBN pas. Lalu sini sebenarnya ID. Kita masih mengeluarkan ini. Oh, di sini nih. Di sini kan suruh ini. Terus kita lagi klik ISBN true. True. ID-nya author ya. Nah, kita ikut lagi nih. Oke, ini ya. Dia akan mengeluarkan sebuah author sama ISBN. Oke. Di sini request URL-nya. Di sini disuruh, di sini bedanya di sini include ISBN through and sort by itu author. Kembali ke Postman. Oke. Kembali ke Postman. Bukan get ya. Kita paste. Lalu di sini klik send. Title author ISBN dia bukan. Oke, sama saja ya. Itu di sini gunakan sebuah book Python fact open Visual Code di sini ya, open Visual Code.
masuk ke Visual Code nya. Setelah itu menu From button, open Visual Code, open folder. Oke, open folder lab devnet scroll library. Klik OK ya. Setelah itu menginvestigate library, gunakan by add satu random books.py programnya. Di dalam file explore explore. Oke. Banyak ya di sini. Oke, seperti data dummy Python 3. Oke, selanjutnya kita saving Python library. Gini. Di sini suruh import request JSON sama form import factor. Oke, tahu. Nah, kita buka terminal Python Windows ini. Untuk dari factor import the factor modul Python 3. Di sini kita jalanin aja nih. Python 3. Nah, di sini copy paste dia. Oke. Oke, sudah. Step dong kan. Oke, step kasih.
itu kita lanjut ke sini. Kita kalau coba copy nih, copy kita ke ini ya. Jadi di sini saya akan melanjutkan ya. Jadi ada kesalahan tadi, coba di face ya. Oke, ini ya, kita copy dan saya sudah melakukan, tiba-tiba sebuah aplikasi sistem OBS ini berhenti sendiri dan saya tidak menyadari. Di sini saya saat melakukan ini ya, dia melakukan sebuah name namanya ini Jared Neil. Lalu untuk di dalam range ini saya 10, ini adalah sebuah seperti ada dummy yang mana bukan ya seperti itulah dia. 10 ini permintaan 10 akan mengeluarkan sebuah output. Jadi sebelum mengeluarkan output, kita print dulu nih, print fake name, nama acak gitu ya. Nah ini 10, nah nih di sini kan, jadi sesuai permintaan. Kalau misalnya kita minta 20 nih, dia ada 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nih. Ada Kevin, Jennifer, Chart gitu. Oke ya, mungkin ini sudah ya. Ini kuit sudah, jadi kita coba masuk sini books. Ini ya, banyak ya, ada 104 nih. Jadi mungkin itu saja live dari saya. Bila ada salah kata atau kurang pemahaman dari saya mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon ampun ya. Sebelumnya saya Faisal Aziz, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.